Yang juga jadi perhatian hari ini, Roy Suryo Rismon Sianipar dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka pencemaran nama baik atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin menyebut bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya dianggap tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan. Ia yakin ketiga kliennya tidak terbukti mencemarkan nama baik Jokowi. Roy Suryo CS dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Roy Suryo CS membawa bukti dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Bukti ini akan diadu dengan bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya terkait pasal yang dijeratnya. Sebelum diperiksa, Roy Suryo yang sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik malah terus menyinggung dugaan ijazah palsu milik Wapres Gibran. Utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk adalah penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Soal hasil pemeriksaan perdana terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka pencemaran nama baik di balik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Ganiar Febrian yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saya melihat di belakang Anda tampaknya akan ada persiapan konferensi pers, betulkah ini berkaitan langsung dengan pemeriksaan Roy? Lalu untuk konfirmasi lagi soal penahanan, apakah ada kemungkinan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan soal kasus ini? Rizka. Ya, Tifal, terkait dengan rencana konferensi pers yang akan dilakukan ini, kami belum mendapatkan informasi ini sebetulnya terkait apa. Apakah ini terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan ataupun mengenai dengan isu-isu lain. Namun saat ini kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, tadi Anda juga menanyakan terkait dengan jalannya pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan pada hari ini, di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan, tadi Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya saat ini sudah hampir 5 jam ataupun hampir 6 jam begitu ya, maksud kami 8 jam Roy Suryo menjalani pemeriksaan terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana kalau misalkan tadi sebelum menjalani pemeriksaan Roy Suryo juga sempat memberikan keterangan kepada rekan-rekan wartawan, di mana ia katakan bahwa ia optimis untuk tidak ditahan pada hari ini dikarenakan memang terkait dengan pemeriksaan hari ini ia juga membawa bukti yang juga ini merupakan bukti versi dari Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Karena kalau misalkan dari kasus ini berjalan, kita lihat juga bagaimana kemudian penyidik Polda Metro Jaya sebetulnya sudah menetapkan 8 orang tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster berdasarkan 130 saksi, 22 ahli termasuk juga 723 barang bukti yang kemudian akhirnya menetapkan Roy Suryo dan juga kawan-kawan untuk menjadi tersangka. Nah, apakah hari ini Roy Suryo akan ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Kami juga masih menanti terkait hal tersebut. Namun kalau misalkan kemarin kita juga ketahui bahwa dari salah seorang pelapor terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, yakni Ade Darmawan, yang mengatakan bahwa ia memohon kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Namun hal ini tidak bisa serta-merta dilakukan karena ini mengacu pada pasal 19 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa penangkapan ataupun penahanan paksa ini dapat dilakukan apabila yang tersebut mangkir 2 kali. Jadi artinya pada hari ini Roy Suryo dapat kooperatif. Kita akan melihat bagaimana kemudian hasil pemeriksaan hari ini nanti. Tifal. Tapi sesungguhnya di awal mungkin saat Anda berbincang mungkin
dengan penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, sesiap apa kalau membaca potensi ada penahanan itu, dan ada peluang dari tim Roy Suryo Charity ini melakukan pra-peradilan? Ya, terkait dengan pra-peradilan sebetulnya ini merupakan hak dari tersangka begitu ya. Namun kami juga belum mendapatkan informasi pasti apakah nanti pihak dari Roy Suryo ini akan melakukan pra-peradilan atau tidak. Karena tadi juga disampaikan sebelum menjalani pemeriksaan pihak Roy Suryo ini optimis begitu terkait dengan pemeriksaan pada hari ini tidak akan berakhir dengan penahanan. Karena tadi saya sempat sebut bahwa memang dari pihak Roy Suryo ini kooperatif. Jadi artinya memang penahanan dapat dilakukan, ini merupakan kebijakan dari penyidik tersendiri. Apakah tersangka ini diduga dapat menghilangkan barang bukti ataupun bagaimana, sehingga memang perlu dilakukan penahanan. Namun jika memang tersangka ini dinilai kooperatif dan juga memenuhi panggilan polisi seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo pada hari ini, mungkin tampaknya tidak perlu dilakukan penahanan. Jadi terkait dengan penahanan sebetulnya ini adalah ranah dari penyidik, kebijakan dari penyidik, bagaimana kemudian pertimbangannya nanti kita juga akan lihat hari ini. Apakah hari ini Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka dan mengalami menjalani pemeriksaan perdana, apakah akan langsung ditahan atau tidak, kita juga masih menanti. Tifal. Dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan, Fedriska Ananda dan Gahniar Febrian melaporkan. Terima kasih.